Halo semuanya, kita akan masuk kepada kuliah ke-6 di mana kita akan membahas mengenai perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel serta manajemen persediaan. Untuk itu kita langsung masuk saja kepada video pembelajaran sebagai berikut. Ya, biaya absorpsi dan biaya variabel serta penggunaan perhitungannya untuk mengevaluasi manajemen. Kegunaan biaya variabel dan biaya absorpsi. Hanya biaya manufaktur yang dibebankan dari biaya variabel, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Kegunaan biaya variabel adalah untuk membebankan seluruh biaya tetap kepada perhitungan laba rugi, perencanaan laba, pengambilan keputusan reduksi biaya, memisahkan beban menurut perilaku biaya, memudahkan penyusun laba rugi tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produksi. Biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur ke produk seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Kegunaan biaya absorpsi adalah untuk menyajikan perhitungan laba rugi untuk pihak luar, menentukan kinerja divisi pabrik, pemasaran, dan administrasi, dan memisahkan beban untuk fungsi manajemen. Nah baik, sekarang kita masuk pada klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan biaya absorpsi. Pertama, klasifikasi biaya produk. Klasifikasi biaya produk ini dalam perhitungan biaya absorpsi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead variabel dan overhead tetap. Kan biaya produk dalam perhitungan biaya variabel ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Next, klasifikasi biaya periode. Biaya periode dalam perhitungan biaya absorpsi terbagi menjadi 2, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Sedangkan biaya periode dalam perhitungan biaya variabel terbagi menjadi 3, yaitu overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Perhitungan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Apabila kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak untuk mengharapkan 3 periode, yaitu 1. Ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor lain tetap, maka laba akan meningkat. 2. Ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor lain tetap, maka laba akan menurun. 3. Ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor lainnya tetap, maka laba tidak akan berubah. Yang kita maksud dengan metode pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan ini terdiri atas 5 macam, yaitu 1. Metode dasar. Metode dasar ini memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Pendekatan sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. 2. Sesuai untuk keadaan di mana masalahnya diselesaikan oleh satu orang saja. 3. Alternatif terbatas dan memiliki karakter yang unik di lingkungan pembuatan keputusan. Next, 2. MAUT. MAUT ini menggunakan skala prioritas untuk membantu dalam pembuatan keputusan di suatu organisasi. 3. SMART. Menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis dan skala penilaiannya diketahui banyak orang. Yang keempat yaitu MCDA. Umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif yang didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Kriteria dan nilai dibuat oleh organisasi yang membuat keputusan. Kelima yaitu NGT, yaitu suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu organisasi atau kelompok dalam membuat keputusan. Metode ini mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi, lalu memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang dipilih. Jenis keputusan khusus terdiri atas 4 macam, yaitu 1. Keputusan membuat atau membeli dari suplai luar. Keputusan membuat atau membeli dari suplai luar. Umumnya perusahaan manufaktur membeli bahan baku kemudian memprosesnya menjadi produk jadi. Tetapi ada kala perusahaan manufaktur dihadapkan pada suatu pilihan untuk memproduksi sendiri atau membeli dari pihak lain. Pilihan membeli disebabkan karena harga beli dari perusahaan lain lebih murah dan kapasitas produksi perusahaan sulit ditambah.
Jika perusahaan mengalami hal seperti ini, maka perusahaan dapat menggunakan analisis biaya diferensial sebagai metode penyelesaian masalah tersebut. Menerima atau menolak pesanan khusus. Order khusus diterima apabila menambah laba operasi dan ditolak apabila mengurangi laba operasi. Jika harga order khusus lebih besar dari harga pokok produksi variabel, maka akan menambah laba operasi. Maka order khusus harus diterima dengan catatan bahwa biaya-biaya yang lainnya tidak berubah, atau biaya pemasaran dan administrasi baik variabel maupun tetap. Ya, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu kalkulasi biaya variabel dan laporan segmen. Yang pertama, biaya variabel atau variable costing. Hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya tersebut meliputi bahan langsung dan overhead variabel. Dan berikutnya, menurut kalkulasi, biaya variabel overhead tetap dari suatu periode dipandang sebagai akhir periode dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Biaya absorpsi atau absorpsi costing. Membebankan semua biaya manufaktur ke variabel biaya. Biaya tersebut adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Dan berikutnya, menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan overhead tetap, tetapi tidak sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead adalah biaya yang dapat diinventariskan. Yang berikutnya, kalkulasi biaya variabel untuk perencanaan dan pengendalian. Biaya tetap tidak berubah apabila penjualan berubah, sehingga perbedaan antara biaya tetap dan variabel penting untuk melakukan penilaian secara akurat. Rencana keuangan nantinya akan terdiri dari tingkat aktivitas yang diharapkan dan perkiraan biaya, sehingga rencana ini dapat digunakan untuk memonitor kinerja aktual.